Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 Otakmu sama Mesumnya. Terima kasih karena sudah mengantarku pulang. Imbu Nick lagi yang kini mendekatkan wajahnya ke wajah Belinda. Kau tahu, Bel, aku merasakan perasaan aneh setiap berada di dekatmu. Tangan Nick ganti mengusap pipi Belinda. Nona direktur itu hanya diam dan tak bereaksi apapun. Saat Nick semakin mendekatkan wajahnya dan sudah dengan cepat mengecup bibir mungil Belinda. Belinda masih mematung. Karena merasa tidak ada perlawanan, Nick semakin memperdalam ciumannya pada Belinda. Nick, seolah baru tersadar, Belinda segera mendorong wajah Nick agar menjauh. Enak, celetuk Nick yang sontak membuat Belinda membulatkan matanya. Apa maksudmu, Nick? Mencium, ternyata rasanya enak. Pantas saja orang-orang suka mencium pasangannya, ucap Nick dengan raut polos tanpa dosa. Kau belum pernah mencium seorang gadis? Tanya Belinda dengan raut wajah tidak percaya. You are my first kiss. I swear. Nick mengangkat tangannya pertanda ia tidak sedang bercanda. Kau tahu sendiri, aku tidak bisa berdekatan dengan para gadis. Jadi mana pernah aku berciuman dengan gadis sebelum ini? Imbu Nick lagi yang masih membuat Belinda melongo tak percaya. Demi apapun, Belinda baru kali ini bertemu pria aneh sejenis Nick. Baiklah, Belinda sekarang paham kenapa pria ini uangnya banyak. Dan punya aset di mana-mana. Dia memang tidak pernah memberikan uangnya kepada para wanita. Tidak seperti pengusaha muda pada umumnya. Yang biasanya suka bergonta-ganti pacar dan pasangan. Serta menghambur-hamburkan uang mereka. Mungkin sepanjang hidup Nick, ia hanya bekerja dan bekerja. Lalu setelahnya, pria itu akan menyumpalkan semua uangnya ke rekening. Yang mungkin sudah segendut gajah. 11-12 dengan Belinda yang juga hanya sibuk bekerja sedari muda. Hingga tidak tahu rasanya jatuh cinta. Dan sekalinya Belinda jatuh cinta pada seorang pria. Kisah cintanya harus berakhir dengan tragis. Belinda tersenyum kecut karena lagi-lagi dirinya teringat pada Devan. Yang kini sudah menjadi milik Clarissa. Ayolah, Bel. Move on, kau melamun. Nick mencolek hidung Belinda. Belinda hanya menggeleng. Jadi, rumor tentang dirimu gay itu apa benar adanya? Belinda tiba-tiba ingat pada gosip murahan yang pernah mampir ke telinganya beberapa bulan lalu. Nick mengendikkan bahu. Aku memang kadang bergaul dengan mereka. Tapi aku bukan bagian dari mereka. Jawab Nick yang membuat Belinda sedikit bingung. Aku tak mengerti. Aku masih tertarik pada lawan jenis jika kau ingin tahu. Hanya saja, aku memang tak bisa berlama-lama dekat dengan kaum wanita. Ucap Nick lagi mencoba menjelaskan. Tapi aku tidak mengerti, kenapa kau bisa berbeda, Bel? Aku merasa sangat nyaman saat di dekatmu. Nick menyatukan dahinya dengan dahi Belinda. Boleh aku menciummu lagi? Tanya Nick meminta persetujuan Belinda. Tidak ada jawaban. Jawab aku, Bel. Nick memohon.
Belinda masih membisu. Nick kembali mengecup bibir mungil itu. Tidak ada perlawanan namun juga tidak ada balasan. Sikap Belinda hanya kaku dan seolah pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Nick. Entahlah, Belinda bingung. Air mata Belinda tiba-tiba jatuh bercucuran. Saat bibirnya masih menyatu dengan bibir Nick, Belinda tidak tahu kenapa dirinya menangis. Namun Belinda hanya ingin menangis sekarang. Nick melepaskan tautan bibirnya pada Belinda. Dan menatap bingung pada wanita di hadapannya tersebut. Bel, ada apa? Tanya Nick yang berusaha menghapus air mata di wajah Belinda. Namun bukannya berhenti, air mata Belinda malah semakin deras mengalir. Belinda menggeleng-gelengkan kepalanya dan membenamkan kepalanya ke pelukan Nick. Apa ciumanku begitu buruk, hingga kau menangis seperti ini? Gumam Nick merasa bersalah. Tidak Nick, sergah Belinda terbata-bata. Ini tidak ada hubungannya dengan ciumanmu. Aku hanya sedang ingin menangis sekarang. Tutur Belinda masih terbata-bata. Menangislah sepuasmu kalau begitu. Nick mengeratkan pelukannya pada Belinda. Cukup lama Belinda menangis. Hingga akhirnya nona direktur itu tertidur di pelukan Nick. Mungkin Belinda terlalu lelah menangis. Nick segera menggendong Belinda masuk ke kamarnya, dan merebahkan tubuh kurus itu ke atas ranjang. Memberikan pembatas guling di antara dirinya dan Belinda, sebelum akhirnya Nick ikut merebahkan tubuhnya ke atas kasur dan terlelap bersama Belinda. Nick mendapati tubuhnya tanpa sehelai benang pun, sedang berbaring telentang di atas sebuah kasur. Kedua tangan dan kaki Nick terikat pada sudut ranjang. Ada apa ini? Sekuat tenaga, Nick berusaha melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Namun semakin Nick berusaha, tangan dan kaki Nick malah terasa semakin sakit. Karena ikatan ini begitu kencang dan rapat, 3 orang wanita yang mungkin seusia dengan Mama Nick masuk ke dalam kamar. Mereka memberikan Nick minuman dan memaksa Nick menenggak habis minuman laknat itu. Dan setelahnya, mereka mulai menjamah tubuh polos Nick. Tidak, tidak. Pergi, dasar brengsek, jala, si Alan, Nick. Belinda menggoyang-goyangkan tubuh Nick yang matanya masih terpejam. Namun mulutnya berteriak kesetanan. Nick, panggil Belinda sekali lagi berusaha untuk membuat pria itu bangun. Nick, Bang, Belinda belum menyelesaikan kalimatnya. Saat wanita itu merasakan tubuhnya melayang dari atas kasur. Lalu menghantam lantai yang tertutupi karpet tebal dengan lumayan keras. Au, dasar Nick brengsek. Umpat Belinda pada Nick yang sepertinya baru saja melempar Belinda dari atas kasur. Belinda baru saja akan bangkit berdiri saat tiba-tiba Nick sudah menerjangnya. Lalu menindih tubuh Belinda dan mencekikkan kedua tangannya di leher Belinda dengan sangat kuat. Mati kau, mati saja kau. Nick, teriak Belinda nyaris tanpa suara. Tangan Belinda memukul-mukul lengan besar Nick yang masih mencekik lehernya dengan sangat kuat. Nafas Belinda mulai tersengal-sengal karena cekikan pria brengsek sialan ini.
Tangan Belinda masih terus memukul-mukul lengan Nick, dan air mata sudah jatuh bercucuran di kedua pipinya. Nick, wajah Belinda semakin pucat. Nick sedikit lengah, dan Belinda tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Belinda menendang selangkangan Nick dengan keras. Hingga membuat pria itu terpental dan jatuh terjerembab ke sudut kamar. Kesadaran Nick seolah langsung kembali. Pria itu bangun lalu duduk meringkuk di sudut kamar sembari menangis dan memeluk lututnya. Belinda yang melihat pemandangan itu sontak merasa iba. Buru-buru Belinda bangkit dan menghampiri Nick yang masih menangis tergugu. Nick, I'm sorry. Belinda mendekap tubuh kekar itu dan mencoba menenangkan Nick. Nick menangis tergugu di pelukan Belinda. Maafkan aku, Nick, apa kau terluka? Belinda memeriksa bagian tubuh Nick yang bisa ia lihat, memastikan kalau ada luka serius yang membuat pria ini menangis. Jangan tinggalkan aku, Bel. Suara Nick terdengar memelas. Pria itu mendongakkan kepalanya mencari-cari tatapan Belinda yang selalu meneduhkan hatinya. Jangan tinggalkan aku mencintaimu, aku mencintaimu, ucap Nick tiba-tiba yang terdengar seperti petir di siang bolong bagi Belinda. Netra Nick menatap lekat pada netra milik Belinda dan menyiratkan sebuah permohonan. Jangan tinggalkan aku, ucap Nick sekali lagi yang kembali membenamkan kepalanya ke pelukan Belinda. Belinda hanya diam mematung, seolah sedang berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan Nick. Nick sudah tenang sekarang. Pria itu duduk di sofa ruang tengah. Menunggu Belinda yang tengah membuatkan minuman hangat untuknya. Coklat panas, katanya bagus untuk meredakan stres. Ucap Belinda seraya menyodorkan secangkir coklat panas kepada Nick. Duduklah, Bel. Nick menepuk ruang kosong di sofa di sebelahnya. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Ujar Nick lagi. Belinda langsung duduk di samping Nick. Meletakkan cangkirnya yang juga berisi coklat panas bersebelahan dengan milik Nick di atas meja. Nick menghela nafas panjang sebelum memulai ceritanya. Saat itu usiaku 15 tahun. Aku sedang berdiri di depan sekolah menunggu sopir papa menjemputku. Sopir yang biasanya datang tepat waktu. Hari itu terlambat datang dan tiba-tiba mobil papa muncul dari kejauhan. Tapi bukan papa yang duduk di kursi pengemudi. Melainkan seorang teman papa yang memang aku kenal. Jadi aku menurut saja saat pria itu mengajakku naik ke mobil. Nick kembali menghela nafas, lalu meraih tangan Belinda untuk ia genggam. Sedikit menarik nona direktur itu agar merapat ke arahnya. Aku kira, aku akan diantar pulang. Namun nyatanya aku malah diajak pergi ke sebuah tempat asing, yang aku sendiri tak tahu itu di mana. Aku dipaksa masuk ke sebuah kamar. Lalu bajuku dilucuti, kedua tangan dan kakiku diikat ke setiap sudut ranjang. Mata Nick mulai berkaca-kaca. Aku dicekoki minuman yang setelah aku dewasa aku tahu kalau itu obat perangsa. Dan setelahnya 3 jala, yang mungkin seusia dengan mama masuk ke kamar dan... Stop. Belinda membungkam bibir Nick dengan jarinya.
memberi isyarat pada Nick agar tidak melanjutkan ceritanya. Air mata nona direktur itu sudah jatuh di kedua pipinya. Nick menggeleng-gelengkan kepala. Kau harus mengetahui semuanya, Belle. Ucap Nick keras kepala. Usiaku 15 tahun saat itu. Tapi aku tidak bisa melawan ataupun melarikan diri. Aku memang tidak berguna, Belle. Aku membiarkan mereka melakukan hal biadab itu. Dan aku hanya diam, brengsek. Nick terus saja mengumpat di sela-sela tangisnya yang menjadi. Cukup, Nick, cukup. Belinda segera mendekap Nick dan memohon agar pria itu berhenti menceritakan masa lalunya yang kelabu. Aku baru ditemukan 7 hari berikutnya. Keadaanku mengenaskan, tentu saja. Nick tersenyum kecut, dan saat aku keluar dari rumah terkutuk itu, aku selalu melihat kaum wanita sebagai monster yang menakutkan. Bahkan aku menjerit-jerit ketakutan saat mama ingin memelukku. Raut wajah Nick berubah sendu. Papa membawaku ke psikiater untuk memulihkan jiwaku yang terguncang. Aku dinyatakan sembuh, tapi aku tidak benar-benar sembuh. Nick kembali tersenyum kecut. Aku mulai menjauhi kaum wanita setelah itu. Hanya mama, satu-satunya wanita yang bisa berdekatan denganku. Itulah alasan kenapa aku tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun hingga kini. Hingga akhirnya aku bertemu denganmu. Nick mengusap lembut wajah Belinda. Menikahlah denganku, Bi. Pinta Nick penuh harap. Bi. Belinda mengernyitkan kedua alis Nick mendengar bagaimana Nick memanggilnya. Belinda, Belle, Bi. Nick mengendikkan bahunya. Aku bukan seekor lebah, Nick. Protes Belinda sedikit mencebik. Kau lebahku, kau yang sudah menyengat hatiku dan membuatnya menjadi berbunga-bunga. Gombal Nick yang mulai merayu Belinda. Kau pintar sekali menggombaliku. Keke Belinda seraya mengusap sisa air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Hanya padamu, kita nikah, yuk, ajak Nick sekali lagi. Belinda menggeleng, kita bahkan baru mulai akrab malam ini. Kita tidak bisa tiba-tiba menikah, Nick. Aku harus mengenalmu lebih jauh lagi. Dan memastikan kalau aku sudah benar-benar move on dari Devan. Belinda melanjutkan kalimatnya dalam hati. Kau ingin kita saling mengenal berapa lama lagi? Nick meraih tubuh kurus Belinda dan membawanya ke dalam pangkuan. Pria itu menyusupkan kepalanya ke ceruk leher Belinda, menghirup kuat-kuat aroma tubuh itu. Hentikan, Nick. Tegur Belinda cepat seraya menjauhkan kepala Nick dari lehernya. Aku harus pulang sekarang. Belinda melirik ke arah jam dinding yang tergantung di ruang tengah villa Nick. Sudah hampir pukul 7 pagi. Aku antar. Tawar Nick seraya meregangkan otot-otot tubuhnya. Aku membawa mobil sendiri. Bagaimana kau akan mengantarku? Serga Belinda memutar bola matanya. Aku antar, kau berkemas, lalu kita kembali ke sini lagi. Nick mengikuti Belinda yang kini menuju ke dapur. Belinda tertawa kecil. Kau ingin aku pindah ke villa ini maksudmu?
Tebak Belinda yang seolah sudah paham dengan apa yang dipikirkan Nick. Bukankah kau tadi yang bilang, kalau kita harus saling mengenal dulu sebelum menjalin hubungan yang serius? Nick menyandarkan punggungnya ke meja dapur. Jadi aku pikir, jika kita tinggal bersama mungkin kita akan lebih cepat saling mengenal. Imbu Nick lagi berpendapat, lalu juga agar kau bisa meniduriku sebelum kita resmi menikah. Begitu. Sindir Belinda pedas. Nona direktur itu mengeringkan tangannya dengan serbet. Nick tertawa terbahak mendengar kalimat Belinda yang terakhir. Aku pria terhormat, Bi. Aku tidak akan melakukan hal murahan itu sebelum kita resmi menikah. Nick mendekatkan wajahnya ke arah Belinda. Kecuali kau memang mau, aku mungkin tidak keberatan. Tapi aku juga belum punya pengalaman mengenai itu. Kedua telunjuk Nick membentuk tanda kutip. Jadi mungkin kau harus mengajariku dulu nanti. Imbuh Nick seraya mengendikkan bahu. Kau yakin milikmu masih bisa bangun dan bisa digunakan? Kelakar Belinda seraya menutup mulutnya dengan punggung tangan agar tawanya tidak meledak. Mungkin kita bisa mencobanya kalau kau merasa ragu. Nick memberi penawaran. Otakmu sama mesumnya dengan pria buaya di luaran sana. Belinda melempar serbet ke arah Nick dan berlalu dari hadapan pria itu. Untuk meraih tasnya yang masih tergeletak kedinginan di atas sofa. Kau di pulau ini sampai kapan, Bi? Tanya Nick akhirnya menyusul langkah Belinda yang sudah akan keluar dari villa. 2-3 bulan lagi mungkin. Aku mengurus kantor cabang Halley Development yang ada di sini, jawab Belinda menjelaskan. Apa aku boleh tinggal bersamamu? Tanya Nick lagi seraya membukakan pintu depan agar Belinda bisa keluar. Hanya ada satu kamar di rumah yang aku tempati. Jadi tidak bisa, maaf. Jawab Belinda melangkah cepat menuju ke arah mobilnya yang terparkir di halaman. Aku bisa tidur di sofa, atau di teras juga tidak masalah. Nick masih bersikeras. Pria itu kini berdiri bersandar di pintu mobil Belinda dan menghalangi Belinda untuk masuk ke mobilnya. Belinda bersedekap kesal dan mendengus berulang kali. Baiklah, kau menang, aku akan tinggal di villa mewahmu ini mulai hari ini. Putus Belinda akhirnya dengan nada geram. Nick langsung bersorak senang seperti bocah yang baru saja mendapatkan permen. Tapi aku akan tidur di kamar lain, dan tidak sekamar denganmu. Ujar Belinda sekali lagi mengajukan syarat. Tentu, Bi, kau bisa memilih kamar mana yang ingin kau tempati. Ucap Nick masih bersorak senang. Kau yang mengemudi. Belinda memberikan kunci mobilnya pada Nick dan kembali memutari mobil untuk masuk dari sisi yang lain. 3 bulan berlalu, kehadiran Nick di dekat Belinda. Sedikit banyak sudah memberikan warna pada kehidupan Belinda, yang sempat kelabu karena hubungannya dengan Devan yang kandas di tengah jalan. Apa Belinda sudah move on sekarang? Entahlah. Belinda kadang masih memikirkan Devan saat malam menjelang, atau saat Nick mendekapnya seperti ini. Otak Belinda masih saja membayangkan jika yang mendekapnya penuh kehangatan ini adalah Devan. Tak bisa dipungkiri, jika sebenarnya Belinda masih sangat merindukan Devan. Belinda menyukai Nick karena ternyata pria ini begitu lucu dan romantis. Tapi Belinda masih tidak yakin, apakah dirinya akan bisa mencintai Nick seperti dirinya pernah mencintai Devan.
Belinda takut jika ternyata Nick hanyalah pelarian dari perasaan cinta Belinda pada Devan. Belinda mengusap air mata yang meleleh dari sudut matanya. Kau menangis, Bi. Tanya Nick lembut yang langsung membantu mengusap air mata di kedua pipi Belinda. Belinda langsung berbalik dan membelakangi Nick. Namun Nick tetap mendekap kekasihnya tersebut dengan erat. Kau bisa menceritakan apapun kepadaku, Bi. Bisik Nick lembut, seperti biasa. Pria ini memang selalu bertutur lembut pada Belinda, memberikan kenyamanan dan perhatian yang mungkin diidam-idamkan oleh mayoritas kaum hawa. Namun Belinda tidak tahu, kenapa hatinya masih belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran Nick. Belinda tidak tahu kenapa hatinya masih penuh dengan Devan, dan Devan. Belinda masih mencintai Devan. Belinda selalu mencintai Devan. Devan dan Clarissa akan berpisah tak lama lagi, Belle. Devan masih sangat mencintaimu. Jadi setelah Clarissa melahirkan mereka pasti berpisah dan Devan akan kembali padamu. Belinda benci hati jahatnya yang ini. Devan dan Clarissa sudah saling mencintai. Saat anak mereka lahir nanti, mereka akan semakin saling mencintai. Penantianmu hanya akan sia-sia. Jadi terima saja cinta Nick yang tulus ini. Nick pria yang baik. Dia akan menjadi suami yang sempurna untukmu, Belle. Ini kata hati Belinda yang lain. Mungkin bagian hatinya yang baik. B. Teguran Nick langsung menyentak lamunan Belinda. Kau melamun lagi? Nick mengecup singkat bibir Belinda. Tidak, Nick. Aku hanya sedang memikirkan tentang oleh-oleh apa yang akan aku bawakan untuk Clarissa nanti. Sanggah Belinda mencari alasan. Kita akan mencarinya bersama nanti. Ucap Nick seraya merapikan rambut Belinda yang berserakan menutupi wajah. Lalu menyelipkannya ke belakang telinga Belinda. Sudah hampir 3 bulan Nick dan Belinda tinggal bersama di villa mewah Nick. Hanya tinggal bersama, namun belum pernah tidur bersama. Belinda dan Nick memang tidur di kamar terpisah 3 bulan ini. Hanya sesekali saja, Nick menyusul masuk ke kamar Belinda, dan mendekap wanita itu tanpa melakukan apapun. Hanya mendekap, benar-benar hanya mendekap masih dengan baju lengkap yang melekat di tubuh mereka. Sentuhan fisik di antara mereka yang paling intim sejauh ini hanyalah berciuman. Hal yang sangat wajar untuk pasangan kekasih yang sama-sama sudah dewasa. Seperti pagi ini, Nick yang masih mendekap erat Belinda. Karena semalam wanita ini menjerit-jerit ketakutan pada petir yang menyambar bersahut-sahutan. Entah mungkin Belinda lebay atau mungkin Belinda memang takut pada petir. Sekarang jam berapa, Nick? Kita belum berkemas. Tanya Belinda yang malah menyamankan posisinya di pelukan hangat Nick. Jam 7 kurang sedikit. Jangan tidur lagi jika kau ingin berkemas. Gumam Nick yang juga malah merapatkan dekapannya pada tubuh Belinda, yang tak lagi sekurus 3 bulan lalu. Setidaknya Nick sudah berhasil membuat tubuh nona direktur ini sedikit berisi 3 bulan terakhir. Wisata kuliner adalah alasan jitu untuk Nick memaksa Belinda agar mau terus makan dan makan. Pesawat kita berangkat jam berapa? Tanya Belinda yang masih bermalas-malasan.
setelah makan siang, tapi kita bisa memundurkannya jadi setelah makan malam. Jika kau ingin lebih lama berpelukan denganku seperti ini, jawab Nick seraya tersenyum nakal. Mesum, Belinda mencubit kecil lengan Nick yang melingkar di pinggangnya. Au, sakit, Bi. Keluh Nick seraya meringis-ringis menahan sakit di tangannya. Sudah tak terhitung biru-biru di tangan Nick. Karena cubitan Belinda saat wanita itu merasa gemas atau kesal. Ya meskipun sakit, namun Nick tak pernah mempermasalahkannya. Mungkin ini yang disebut dengan cinta. Nick mencintai Belinda. Nick mencintai wanita ini. Kau akan tinggal di mansionku setelah kita pulang nanti. Tanya Nick tiba-tiba yang langsung membuat Belinda membisu. Entah sudah berapa kali Nick mengajak Belinda untuk menikah. Namun Belinda merasa masih belum siap menikah dengan Nick. Belinda merasa ini terlalu cepat. Dan Belinda takut jika nanti dirinya mendapati kenyataan bahwa Nick ternyata hanyalah pelarian dari cintanya pada Devan. Belinda benar-benar tidak mau menyakiti hati pria baik ini. Nick, aku tidak bisa. Belinda berbalik dan ganti menghadap ke arah Nick. Aku akan menemui Paman Owen setelah kita pulang nanti. Kalau kau memang belum siap menikah denganku, kita bisa bertunangan dulu. Bujuk Nick seraya mengecup kedua tangan Belinda. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba Nick sudah menggenggam sebuah cincin berlian, lalu menyematkannya di jari manis Belinda. Aku akan sabar menunggu hingga kau siap menikah denganku, Bi. Nick mengecup sekali lagi tangan Belinda. Belinda langsung bangun dan duduk dengan air mata yang mengalir di kedua pipinya. Nick menyusul bangun dan ikut duduk di atas ranjang. Bersambung.